When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Anggono Raras melalui saluran Bisnis Kampus dengan tema rekan-rekan semua. Walaupun tahun 2024 masih 3,5 tahun lagi, tapi perebutan pengaruh sudah mulai muncul. Baru-baru ini Ketua DPP Partai PDIP Puan Maharani mengadakan temu kader di Semarang tanpa mengundang gubernurnya, yaitu Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo adalah kader PDIP. Saya sebagai rakyat jadi timbul pertanyaan, ada apa dengan mereka? Loyalitas Ganjar sebagai kader PDIP sudah tidak diragukan lagi. Sebagai contoh, pada saat apel kebangsaan bulan Maret 2019 di Jawa Tengah, dia menggelontorkan uang 18 miliar dari APBD untuk mendukung kegiatan tersebut. Walaupun dapat kritik, tapi Ganjar tetap aman sampai saat ini. Loyalitas Ganjar sungguh hebat. Efeknya saat ini, Ganjar makin top di masyarakat, elektabilitas meningkat dengan sangat tajam bila dibandingkan elektabilitas Puan. Rekan-rekan semuanya, kalau kita melihat pepatah yang mengatakan tidak ada teman yang abadi, kepentingan adalah abadi, memperlihatkan kebenarannya. Tindakan yang terjadi pada Puan dan Ganjar dapat dipandang sebagai contoh nyata bagi pepatah tersebut. Mereka selama ini berkawan, tetapi menjelang Pilpres tahun 2024 sudah mulai saling gusur karena kepentingan mereka terusik. Saya sebagai rakyat dapat membayangkan apakah pemimpin seperti itu yang akan saya pilih. Mereka tidak peka terhadap kondisi yang sedang menimpa rakyat Indonesia saat ini. Kemiskinan meningkat, yaitu 10,19% BPS 2020. Artinya ada 27,53 juta jiwa susah mencari makan. Sementara kita saksikan para elit politik pesta pora dengan jabatannya dan tidak peduli dengan keadaan rakyat yang semakin menderita.
Hal ini dapat dibuktikan adanya OTT dari KPK terakhir. 2 orang menteri yang foya-foya di atas penderitaan rakyat dalam kasus Benur dan Bansos. Tentunya ada kasus lain yang didiamkan hilang begitu saja. Rakyat tahu pemimpin yang baik dan yang harus dipilih. Pemimpin tinggal menunjukkan kinerja berprestasi. Niscaya rakyat akan memilihmu. Jangan menganggap rakyat itu bodoh terus. Walaupun diam, mereka punya catatan hitam elit politik. Bertindaklah secara bijak. Jangan tunjukkan kemarahan secara vulgar di depan rakyat. Ketika saya kecil, bila sedang berantem dengan saudara, selalu diingatkan oleh orang tua. Kalian itu bersaudara, tidak elok dilihat orang. Saya pun diam dan merenung, membenarkan nasihat orang tua. Akhirnya saya dan saudara berpelukan. Buatlah aturan dari hasil pemikiran orang banyak. Jangan membuat keputusan sendiri. Rakyat Indonesia itu penurut. Mereka akan mengikuti apa perintah pimpinan, asal pemimpin memberikan contoh yang benar. Pemimpin harus memberikan teladan yang baik dan benar. Pada saat pembagian rezeki, pengen yang paling besar. Tapi giliran pulang kampung, melebihi rakyat kecil keinginannya. Rekan-rekan semua, orang Indonesia itu banyak akalnya, terutama akal bulus. Tidak boleh mudik lebaran, mudiknya dimajukan atau dimundurkan. Sementara rakyat tidak boleh mudik, tapi pemerintah menganjurkan mendatangi tempat wisata. Tempat wisata penuh pengunjung, tempat wisata ditutup. Yang salah siapa? Sebaiknya seorang pemimpin berilah contoh komunikasi yang baik. Apalagi dengan kader sendiri. Tunjukkan kinerja yang berprestasi agar rakyat mencintaimu, bukan dengan nyebar kebencian. Kinerja berprestasi itu dapat dilihat dari 2 aspek. Yang pertama, aspek moneter dan aspek strategis. Rekan-rekan semuanya, kalau kita melihat aspek moneter, dapat dilihat pada laporan keuangan setiap tahunnya. Kinerja yang baik bila menunjukkan tren positif baik dari sisi pendapatan dan laba, negara dalam kondisi untung, rakyat dan lingkungan merasa puas. Dari sisi kehidupan politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan kesehatan. Sementara kalau kita lihat dari sisi aspek strategis, pemimpin mampu membawa negara dan rakyat Indonesia membuat dan menikmati teknologi digital dan teknologi maju lainnya, sehingga tampil sebagai bangsa yang maju tanpa merusak lingkungan.
baik lingkungan darat, laut, dan udara. Pemanfaatan sumber daya manusia yang dimiliki dilakukan secara efektif dan efisien. Rekan-rekan semuanya, mudah-mudahan ke depan bangsa Indonesia dapat memilih pemimpin yang cinta tanah air, cinta rakyatnya, mampu mensejahterakan rakyat Indonesia. Bekerja untuk bangsa dan rakyat Indonesia, mampu berdiri di atas kaki sendiri tanpa dukungan penyandang dana yang pasti mereka mempunyai kepentingannya. Semoga Indonesia tetap merdeka dan jaya secara lahir dan batin. Semoga sharing ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.